Halo teman-teman, sudah siap belum? Sudah? Yuk, mari kita bergabung untuk bergembira bersama di Bina Iman Anak Santo Gabriel Etham di Minggu Biasa ke-20, tanggal 23 Agustus 2020. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, puji syukur untuk kasih-Mu pagi ini. Kami bangun dengan tubuh dan jiwa yang segar, penuh sukacita untuk datang mendengar firman dan memuji nama-Mu. Anugerahi kami dengan terang Roh Kudus, agar kami semakin mengenal Engkau dan Yesus Putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik teman-teman, setelah ini kita mau baca kitab suci. Yuk, kita siapkan dulu kitab sucinya. Sudah di tangan atau belum? Mari kita membaca bersama. Kita ambil dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Dalam bacaan hari ini, ketika Yesus bertanya kepada para murid, siapakah Yesus menurut kata orang, muncul banyak jawaban. Mereka menjawab bahwa ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan ia adalah Elia, ada juga yang mengatakan ia adalah Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya pada para murid, siapakah Yesus menurut mereka? Menurut para murid sendiri. Simon Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Petrus sanggup mengenal Yesus secara tepat dan benar. Sejak awal, Petrus terbuka menanggapi panggilan Yesus untuk menjadi muridnya. Sejak dipanggil, Petrus selalu hidup bersama Yesus. Dengan demikian, Petrus tahu benar siapa Yesus. Sebagai pengikut Kristus, kita pun harus berusaha lebih mengenal Yesus. Kita tahu bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sabda yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, Tuhan dan penyelamat kita. Lebih dari sekedar tahu, kita juga harus mengenal Yesus secara pribadi. Kita harus berusaha untuk mencintai dan mengenal Yesus dengan tepat dan benar. Misalnya, melalui doa, membaca, dan merenungkan kitab suci. Yesus tidak hanya kita jumpai dalam doa dan kitab suci atau saat kita berada di dalam gereja saja. Kita juga dapat mengenal Yesus saat kita dalam keluarga, di sekolah, atau di mana saja kita berada.
Sekarang pertanyaannya adalah pertanyaan kepada diri sendiri. Sudahkah teman-teman menemukan Yesus dalam hidup kalian sehari-hari? Yesus yang kita imani sebagai Tuhan harus kita teladani secara nyata dalam hidup kita setiap hari. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Baik adik-adik, untuk aktivitas kelas PG dan TK, kakak punya gambar di dalam slide ini. Nah, ada gambar potongan-potongan puzzle. Atau bisa juga minta tolong kepada kakak atau orang tua untuk mencetak gambar yang ada di sini lalu digunting-gunting. Nah, sebenarnya seru banget ini mengerjakan puzzle ini. Nanti kalau sudah tahu siapakah yang ada di dalam gambar itu, nanti boleh disusun dan tempel jadi satu. Kalian juga bisa mewarnainya. Kalian tahu kan gambar siapa ya? Jangan lupa diwarnai dengan baik ya. Kalau tadi kelas aktivitas untuk kelas PG dan TK, sekarang kita masuk ke aktivitas untuk kakak-kakak kelas 1 sampai dengan kelas 4 SD. Nah, adik-adik, hari ini tadi melalui firman Tuhan, kita mengetahui pengakuan Petrus tentang Yesus. Petrus tidak ragu menyebut Yesus sebagai Mesias atau anak Allah. Nah, bagaimana dengan kalian? Setelah mendengar cerita tentang Yesus dan merasakan penyertaannya dalam hidup kalian selama ini, ayo ceritakan siapakah Yesus bagimu. Tulis pendapat serta alasannya pada lembar di samping. Kenapa kalian menyebutnya demikian ya? Boleh ditulis. Bagiku Yesus adalah. Silakan diisi ya. Nah, adik-adik, setelah tadi kita melakukan aktivitas dan sebagainya, kakak mau buat kesimpulan untuk hari ini. Kesimpulan tersebut ada di dalam slide yang sedang tayang ini. Yuk kita baca bersama dengan suara keras ya. 1, 2, 3. Yesus teladanku. Aku mau mengikutinya dengan setia dan menjadi pembawa kebahagiaan bagi sesamaku. Amin. Mari kita
berusaha untuk terus mengenal Yesus dan menjadi pribadi yang dekat dengan Yesus ya. Baik adik-adik, mari kita berdoa bersama ya. Walaupun kita berjauh-jauhan, tapi kita masih bisa berdoa bersama dengan cara online ini, lewat internet. Kakak-kakak dan adik-adik pasti kangen ya untuk doa bersama secara langsung. Tapi sementara ini kita doa bersama lewat online dulu ya. Mari kita siapkan hati, sikap kita, tubuh kita, dan hati kita kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami semakin diteguhkan dalam pengenalan kami secara pribadi akan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bantu kami agar kami bisa semakin serupa dengannya dalam sikap dan tutur kata kami. Ajari kami untuk bisa semakin mengasihi Engkau dan sesama kami, seperti Yesus yang juga melakukannya di sepanjang hidupnya, untuk mewartakan kerajaan-Mu. Dengan perantaraannya kami hunjukkan permohonan kami ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman terkasih, tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara kita. Kakak kembali mengingatkan, mari kita gunakan setiap waktu yang kita miliki untuk menjadi semakin dekat dan lebih mengenal Yesus. Siapa Dia? Sobat dan Tuhan kita. Jangan pernah lelah meneladan kebaikannya ya. Terima kasih untuk kebersamaannya kali ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan di acara Bina Iman Anak Santo Gabriele at Home. Salam sehat, Tuhan memberkati.